Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan yang manis, tapi pakai masker sekarang. Jadi nggak kelihatan manisnya. Tapi kan bisa kelihatan pakai hati, Pak. Tetap kamu yang paling manis. Iya, jidatnya masih manis. Masih lebih manis dari manis siapapun. Banget. Kasus rasis, Kanit. Sepak bola dan rasisme itu udah terjadi di luar gitu juga. Ya. Di luar juga gitu, kita ingat kasus Balotelli pernah melompat tribun untuk mengejar supporter gitu. Terus Moiskean akhir-akhir ini yang selebrasi gol di depan orang yang memaki dia gitu. Itu ditanggapi biasa saja. Biasa saja bagi pemain itu, tetapi yang memproses tetap adalah federasi dari negara itu gitu. Beda dari Indonesia gitu. Kalau Indonesia, orang rasisnya bisa-bisa yang tuntut federasinya, bisa kebolak-balik nih. Jadi tolonglah PSSI ya, jangan pura-pura kita semua ini bego gitu. Dan rasis itu sudah terjadi di mana-mana, Kanit. Bahkan di Papua itu rasisnya sangat parah loh. Dalam bentuk apa, Mas? Woi, saya tuh dulu waktu sekolah sering jalan kaki kan. Saya tuh suka diteriakin gitu, woi Mamat hitam. Sudah biasa saya. Tapi saya karena baik jadi saya biasa saja. Nanti Tuhan yang membalas. Tapi ketika saya balik muka, saya emosi. Karena yang panggil saya hitam ini jauh lebih hitam dari saya. Ini rasisme tipe apa sebenarnya? Tolong dijelaskan gitu. Saya karena emosi tapi baik, gimana ya? Saya datangi dia gitu. Bro, kita ini kan sama-sama hitam. Kenapa kau panggil saya hitam gitu? Terus dia dengan bijaknya tuh bilang gini, Mat, kita beda. Lah, bedanya di mana? Beda, Mat, kalau kau itu hitam. Lah terus kalau kau hitam metalik. Oh, ada bedanya. Ada tambahannya ya. Ada bedanya ternyata. Masih bisa rasis juga sesama hitam gitu. Bahkan saya sama orang tua saya juga sering rasis ke saya gitu. Kadang-kadang pakai kacamata hitam dibilang, "Woi, dari kebun binatang mana lu?" Gitu-gitu, Kak. Padahal ini keluarga. Padahal ini ibu saya sendiri. Tapi saya ingat kata-katanya Pade Indro Warkop adalah bangsa yang besar, adalah bangsa yang bisa menertawakan dirinya sendiri. Jadi tidak apa-apa kita saling menertawakan di sana, tetapi bukan ditertawakan dari luar. Kalau kakak tadi tunjukkan instastory-nya Patrick Wanggai, saya mau tunjukin ini, bukan tunjukin ya, mau kasih tahu. Instastory dulu dari Boas Salosa, kapten timnas Indonesia. Dia pernah tulis begini, lebih baik monyet mencari pendidikan di negeri manusia daripada manusia yang mencari makan di negeri monyet. Oke, terima kasih. Sekian, saya Muhammad Al-Gatiri. Terima kasih Mas. Sip. Karena kamu sudah mengeluarkan isi hatimu, jadi bolehlah duduk di sini ya. Kan biasanya kan terbawa-bawa perasaan nih gitu ya. Saya tinggalin di sini ya. Tinggalin aja di situ, nggak apa-apa. Boleh kok, nggak kemana-mana kok dia. Di sini aja ya. Karena aku mau konfirmasi langsung ke Bang Budiman. Bang Budiman terima nggak tadi diomongin gitu sama Mamat kan? Iya, nggak ada senyum-senyumnya sama sekali. Pak, bercanda Pak. Enggak kok. Bang Budiman ini kan memproses gitu ya Bang ya. Memproses dengan benar. Tapi Mamat apa ya tadi ya? Kita bilang bahwa sebenarnya ada harapan dari Mamat bahwa ini tidak akan dilempar-lempar lagi gitu. Karena kan bagaimanapun juga kan PSSI punya kewajiban dan diharapkan besar untuk kemudian melindungi. Tadi sebelumnya kita ngomongin ini tidak semudah itu ya Bang Budiman ya, karena perlu dicek juga oknumnya ini siapa, terdaftarkah sebagai member, apakah bisa kemudian dikenai sanksi oleh klubnya, oleh supporternya, ataukah harus dibawa ke polisi. Bagaimana Bang Budiman tanggapannya tadi soal kata-katanya Mamat nih? Boleh loh kalau mau balik protes boleh, mumpung ada orangnya di sini. Makasih. Terima kasih Mamat masukannya. Kalaupun saya tidak tersenyum karena saya berpikir hal-hal mana yang memang harus kita perhatikan dan hal-hal mana yang harus saya jelaskan gitu. Jadi karena kan saya diminta untuk mewakili federasi, pastinya jangan sampai salah juga. Nah, yang perlu saya tekankan di sini tadi ya, quote on quote tadi ya, supporter. Jadi namanya sudah support. Kalau support sudah pasti mendukung klubnya. Itu dengan teman-teman supporter pentolan kita sudah berapa kali ketemu. Kita support itu udah pasti ya, mendukung klubnya. Energinya luar biasa support.
Nah, kalau ya dia itu melakukan tindakan cacian rasis atau malah mencela pemainnya karena tidak main bagus, itu kan bukan support. Nah, kita udah sepakat itu dulu, Bung Mamat gitu. Jadi tadi itu hati-hati, kan saya bilang tuh netizen benar mereka supporter. Kalau mereka itu supporter sejati, pasti tidak akan melakukan itu, gitu. Karena mereka juga terafiliasi dan pimpinan-pimpinan supporter baik Aremania, Bonek, PSM tuh ya, Amasmen, Red Gang, Jackmania, mereka ada hukumannya gitu. Itu luar biasa loh supporter. Makanya saya sebagai teman-teman supporter merasa tersinggung kalau itu dibilang seperti itu gitu. Kita tahu dulu gitu. Nah, kemudian soal tadi soal cekbulan atau apa tadi Mamat sudah nyampaikan. Terkadang ada kultur ya di beberapa daerah misalnya gitu kan. Itu jelas ya, atau gitu, sapaan tadi yang dibilang itu ada budaya kultur di kita yang pelan-pelan harus kita perbaiki mungkin karena terbiasa. Tapi yang netizen tadi, yang Patrick Wanggai atau yang beberapa hari lalu itu rasis yang nyanyian itu direkam ulang apa segala macam, itu nggak bisa. Cuma Mamat dan teman-teman PSSI juga punya batasan, sampai batas mana yang bisa kita lakukan. Tadi PSM kan PSM di suratnya menyampaikan macam-macam juga tadi, itu kita lakukan sesuai dengan batas. Tapi ya untuk kasus ini sebelum PSM itu pun kita sudah lihat, kan kita perhatikan, oh ini akunnya di private, akunnya tadi ya udah dibilang nggak ada gambarnya. Kita koordinasi dengan teman-teman, ini mana sebenarnya supporter mana? Oke lah, kalau lawannya Persija ya pasti mungkin ini kan kita kecilkan ya investigasinya. Dan nanti ini dengan beberapa kasus tadi kan memang ini harus diminimalisir, dihilangkan. Saya kira masih sulit dalam waktu ya, dekat. karena PSM pun kan tidak menyebut klub tertentu dalam suratnya, begitu ya, Bang? Tapi ya? Betul. Pak Budiman, kalau dibilang bahwa ini tidak terdaftar, bukan member dari salah satu klub yang merupakan mitra PSSI, dia juga bukan bagian dari supporter dan lain-lain, iya. Tetapi kan Patrick Wanggai ini adalah seorang pemain sepak bola yang dimana harus dilindungi federasinya dong. Tindakan apa yang dilakukan federasi untuk melindungi pemainnya? Itu pasti ya. Tadi membersnya kan Patrick Wanggai kan berarti anggota dari asosiasi pemain profesional dan dia itu adalah anggota dari PSM. Saat ini terikat kontrak PSM. Itu pasti. Itu di ranah sepak bola. Makanya kan tadi saya sampaikan, dengan kejadian ini kan kita belajar lagi. Oke, tanpa penonton di stadion. Kemudian sudah dilakukan oleh teman-teman supporter ini berusaha, kita sebutnya itu impostor. Nah, karena milenial among us, supaya jangan ada impostor datang ke stadion yang berbaju supporter A tapi ternyata dia bukan. Nah, itu kan teman-teman di Malang, di Solo, di Bandung, di Sleman itu sudah melakukan. Mereka kemudian yang netizen ini terus terang kan gitu kan, kita juga kaget juga kan gitu kan, karena kan kita tadinya fokus ke stadion, orang ini tanpa penonton kan gitu kan. Nah ini kita berkoordinasi bagaimana mengantisipasinya, bagaimana kalau tadi Patrick Wanggai jelas yaitu anggota dari PSM, tapi yang ini kan mau tidak mau kita akan main ke ranah di luar sepak bola. Kalau sepak bolanya kita akan lakukan campaigns ya, no rasis, dengan pentolan-pentolan supporter, teman-teman pemain itu akan lakukan. Tapi kalau sudah ini nggak bisa, Mamat, ini harus diminimalisir. Ini mungkin kan dibawa ke kepolisian gitu? Hukum. Kita akan bawa karena itu kan nggak bisa PSSI untuk menyelidiki semuanya. Jadi ini kan memang kita akan masukkan, entah itu langkahnya namanya somasi atau kita adukan, kan pasal-pasalnya tadi jelas saya sebut. Karena mereka harus ditindak. PSSI yang berjanji akan menjadi motor untuk melakukan pelaporan itu. Kalau ada laporan kan kita harus belajar lagi, Mat. Lapor ke polisinya tadi kan seperti apa dengan capture-nya. Kalau ada surat atau kalau Patrick Wanggai tidak melakukan, saya akan berkoordinasi dengan teman Red Gang, dengan teman-teman Jackmania. Kalau memang itu dianggap kan Jackmania juga bisa marah dong. Karena orang ini bisa dianggap sebagai anggotanya atau bukan, atau apa, kan marah juga mereka. Jadi kita harus minimalisir, harus membuat jera orang-orang seperti ini gitu.
Saya mau ke Bang Sule. Bang Sule, jadi Bang Budiman sudah mewakili federasi memberikan janjinya. Kita pegang sama-sama nih janjinya bahwa federasi akan mengawal jika perlu, jika ada batasan-batasan tadi ini akan dikawal sampai kalau perlu adalah laporan ke kepolisian. Karena kan tidak bisa dibuktikan. Ya. Ini bukan sanksi yang bisa diberikan atau Dan nanti dijatuhkan dari klub gitu. barang buktinya juga nggak akan dihilangkan di kepolisian ya. Oke, tapi sebenarnya satu hal yang sedikit mengganggu saya tadi, kalau Bang Budiman bilang PSSI kaget ketika ada ujaran-ujaran rasisme di media sosial. Kalau dari PSM seperti apa? Karena kan Anda sendiri juga yang melihat bagaimana pertandingan ini begitu banyak luapan-luapan emosi. Apakah betul ini sesuatu yang mengagetkan ataukah ini sesuatu yang sebenarnya sudah berlangsung terlalu lama? Bang Sulay. Ya, saya sendiri menilai bahwa kasus rasisme di sepak bola, terutama untuk PSM, ini yang pertama. Ini yang pertama kami alami. Tolong koreksi saya kalau saya salah menilai. Tapi ini adalah kejadian yang pertama. Tapi meskipun ini kejadian yang pertama, karena yang korbannya adalah bagian dari PSM Makassar, dan PSM Makassar selalu berkomitmen untuk melindungi pemainnya, maka kami langsung merespon, kami langsung bereaksi dengan mengirimkan surat ke PSSI. Nah, tadi Bang Budiman sudah menyampaikan, sudah berjanji bahwa kasus ini akan dikawal, bahkan kalau perlu sampai ke pihak kepolisian. Ya memang sejak awal setelah kami berkirim surat, kami berharap bahwa bolanya sekarang ada di federasi, tidak di klub lagi. Tadi sempat juga ada wartawan yang bertanya kepada saya, Bang gimana nih, apa mau dilanjut ke polisi? Sampai sekarang di jajaran manajemen klub PSM Makassar tidak ada pembahasan seperti itu bahwa kami akan membawa masalah ini ke kepolisian. Tapi tadi sudah ada pernyataan dari Bang Budiman. Nah, saya pikir ini representasi dari PSSI bahwa kalau memungkinkan ya kasus ini akan dibawa ke kepolisian. Begitu. Oke. Terima kasih, kami tunggu pengawalannya. Kami yakin ini akan ditangani dengan benar. Saya pegang janjinya Pak Budiman tadi. Terima kasih Pak, salam untuk teman-teman di federasi. Terima kasih Bang Sule, salam untuk Bang Patrick. Mudah-mudahan pertandingannya berjalan dengan aman dan juga maksimal, semuanya bisa bermain dengan profesional begitu. Terima kasih. Bang Sule ketawa. Terima kasih Bang Budiman, Bang Sule. Saya menyalahkan Orde Baru. Saya menyalahkan Soeharto atas situasi ini. Apa yang dilakukan oleh negara kan mestinya segera mengusut, menghukum mereka yang mengucapkan kebencian rasial itu. Tetapi proses hukum terhadap mereka yang justru sangat rasis sangat lambat.